gimana sih cara menentukan tanda positif atau tanda negatif pada perkalian bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikutnya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menerangkan mengenai cara menentukan tanda positif dan tanda negatif pada soal perkalian bilangan bulat. Nah, dalam menentukan tanda positif dan tanda negatifnya, di sini ada beberapa aturan. Aturannya sebagai berikut. Nah, aturannya itu apabila dalam soal terdapat tanda positif dikali dengan soal tandanya positif, maka hasilnya yang didapat yaitu tanda positif. Sedangkan apabila pada soal terdapat tanda negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Kemudian apabila dalam soal terdapat salah satu tanda negatif dikali tandanya positif, maka hasilnya negatif. Yang terakhir, apabila dalam soal tandanya negatif, tandanya positif, kemudian dikalikan dengan soal yang bertanda negatif, hasilnya akan negatif. Secara simpelnya, apabila dalam soal kalian menemukan salah satu tanda negatif, maka hasilnya akan negatif. Tetapi kalau kedua tandanya negatif, hasilnya bakal positif. Paham ya? Contohnya, contoh soal mengenai perkalian, misalnya 13 dikali 2. 13-nya negatif, 2-nya positif. Ini hasilnya kira-kira gimana nih? Hasilnya negatif atau positif? Kalau dilihat dari aturannya, hasilnya pasti negatif. Jadi ya, pokoknya kalian ingat aturan ini, atau kalian catat gimana caranya supaya kalian hafal aturan-aturan mengenai tanda positif dan negatif pada perkalian bilangan bulat. Ini hasilnya negatif. Nah, tinggal kalian hitung 13 dikali 12 itu berapa. Sesuai aturannya kemarin, dalam mengerjakan soal perkalian seperti ini, perlu kita tentukan mana nih angka yang lebih besar. Antara 13 dan 2 itu mana angka yang lebih besar? Angka yang lebih besarnya yaitu angka 13. 13 itu kita tulis pada baris pertama. Kemudian angka 2-nya, karena angka 2 lebih kecil dari angka 13, kita tulis angka 2 pada baris kedua. Tinggal kita kalikan. 2 dikali 3 berapa? 6. 2 dikali 3. Kemudian satu lagi haknya 2 dikali 1. 2 dikali 1 berapa? Yaitu 2. Hasilnya 26. Tandanya negatif. Jadi soal negatif 13 dikali positif 2 sama dengan negatif 26. Coba soal yang kedua. Contoh soal. Misalnya ibu punya angka berapa ya? Negatif 9 dikali negatif 10.
Kalau misalnya negatif dikali negatif, bagaimana hasilnya? Hasilnya positif apa negatif juga? Dilihat dari aturannya. Kalau misalnya negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya positif. Berarti hasilnya di sini otomatis positif. Tinggal kita hitung saja berapa 9 dikali 11. Masih dengan cara yang sama, angka yang bernilai lebih besar kita tulis di bagian atas, sedangkan angka yang memiliki nilai kecil kita tulis di bagian bawah. 9 dikali 1 berapa? 9. Kemudian kan ini 9 dikali 1. Kan kita cara mengalikannya sudah ibu terangkan ya. Jadi cara mengalikannya itu dari sebelah kanan, dari nilai satuannya. 9 dikali 1 sama dengan 9. Kemudian 9 dikali 1 lagi sama dengan 9 juga. Hasilnya berapa? 99. Jadi negatif 9 dikali negatif 11 sama dengan 99. Ini untuk aturan tanda positif dan tanda negatif apabila dalam soal hanya ada 2 angka. Ya, 2 angka. Ini kan 2 angka yang 13 dan 2. Terus gimana kalau misalnya angkanya banyak? Nah, itu ada aturannya lagi. Nah, tadi kan kita menentukan apabila bilangannya 2 ya. Jadi kita bisa menentukan apabila bilangannya itu 2, kita bisa menentukan tanda negatif atau positif itu melalui aturan pada tabel yang tadi. Namun apabila dalam soal perkalian misalnya dikali negatif 3 dikali 2 dikali negatif 4 sama dengan titik-titik. Nah, kalau misalnya begini bagaimana Bu caranya? Ini kan negatif, ini kan positif, kemudian dikalikan dengan negatif, kemudian dikalikan lagi dengan positif, kemudian dikalikan lagi dengan negatif. Nah, kalau misalnya soalnya seperti ini bagaimana cara mengerjakannya? Nah, simpelnya ya, kalau misalnya soalnya banyak seperti ini, untuk menentukan cara negatif atau positifnya, kalian hanya perlu menghitung berapa banyak jumlah dari negatif dan berapa banyak dari jumlah positifnya. Untuk soal 1, ini berapa jumlah jumlah negatifnya? Ada 2. Nah, aturannya apabila jumlah tanda negatif pada soal sebanyak soal berjumlah genap, maka hasilnya positif. Sedangkan apabila jumlah tanda positif pada soal berjumlah ganjil, maka hasilnya Nah, ingat ya, aturan sederhana dalam menentukan tanda positif atau tanda negatif apabila dalam soal itu terdapat banyak bilangan. Nah, di sini apabila jumlah tanda negatifnya berjumlah genap, maka hasilnya positif. Ingat ya, kalau misalnya genap, ini hasilnya
positif. Sedangkan apabila jumlah tanda negatifnya pada soal berjumlah ganjil, maka hasilnya itu negatif. Sebelumnya tahu kan ya apa itu genap, apa itu ganjil. Kalau misalnya ganjil itu, jumlah ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya itu berjumlah ganjil. Sedangkan kalau genap itu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan angka jumlahnya ganjil atau genap, maka kalian itu ikuti aturan sederhana ini. Di sini contoh soalnya. Ada berapa nih tanda negatifnya? Ada 2 ya. Berarti kalau misalnya ada 2 itu berarti jumlahnya genap, maka hasilnya akan positif. Sebelumnya takut kalian lupa ya, kita tulis saja nilai genap itu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kemudian nilai ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Ini ada berapa nih jumlah tanda negatifnya? Jumlah tanda negatifnya ada 2. Berarti 2 itu bernilai genap. Kalau bernilai genap hasilnya akan positif di sini. Nah, cara mengerjakannya bagaimana, Bu? Tuh. Pertama kalian kalikan dulu 11 dengan 3. Gimana ya? Di sini 11 dikali 3. 3 dikali 1 3. 3 dikali 1 3. Hasilnya 33. Dikali 2 dikali 4. Kan kalau tandanya pokoknya biar kalian nggak bingung, udah aja dalam mengerjakan soal tandanya kalian hilangkan. Yang kalian fokuskan itu bagaimana hasilnya dari berapa jumlah dari hitungan 33 dikali 2 dikali 4. Untuk tandanya kan sudah kita tentukan ya dari aturan ini. Kemudian 33 ini cara pertama ya, hasil dari perkalian pertama. Kemudian cara yang keduanya 33 dikali 2. Nah, 33 dikali 2 berapa? 2 dikali 3 6. 2 dikali 3 6. 66. Di sini 66 dikali 4 terakhir. Ini cara yang kedua. Terakhir 66 dikali 4. 4 dikali 6 berapa? 24. 4-nya kita tulis, 2-nya kita simpan. 4 dikali 6 lagi berapa? 24. 24 ditambah 2 26. 6-nya kita tulis, 2-nya kita tulis juga 26. Jadi 66 dikali 4 sama dengan 264. Paham ya? Selanjutnya Ibu akan kasih satu contoh soal lagi ya. Misalnya 12 dikali negatif 2 dikali negatif 1 dikali negatif berapa ya? 6 sama dengan titik. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Kita tentukan dulu ya hasilnya atau tandanya gitu. Ini kira-kira hasilnya negatif atau positif ya. Kita hitung dulu tanda negatif yang terdapat pada soal. 1, 2, 3. Nih, kalau misalnya jumlahnya 3 berarti bernilai ganjil. Kalau bernilai ganjil berarti hasilnya akan negatif. Oke? Kemudian 12 dikali 2 itu berapa? 12 dikali 2. 2 kali 2 4. 2 dikali 2 1. 12 dikali 2 yaitu 24.
Kemudian 24 dikali 1 dikali 6 dikali 6, sorry. 24 dikali 1 berapa? 24. Ini kan cara pertama ya. Cara pertama. Kemudian cara keduanya 24 dikali 1. 1 dikali 4 4. 1 dikali 2 berarti 24 dikali 1 yaitu 24. Terakhir tinggal kita kalikan 24 dengan 6. Ini cara yang ketiga. 24 dikali 6. 6 dikali 4 berapa? 6 dikali 4 yaitu 24. 4-nya kita tulis, 2-nya kita simpan. 6 dikali 2 berapa? 6 dikali 2 yaitu 12. 12 ditambah 2 yaitu 14. Jadi hasil dari positif 12 dikali negatif 12 dikali negatif 1 dikali negatif 6 sama dengan negatif 144. Paham ya? Semoga kalian paham pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa terus belajar dan belajar. Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.